Halo, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya ingin men-sharingkan satu tokoh Alkitab yang tentunya kita semua sudah kenal, yaitu Abraham. Nah, Bapak Abraham ini dikenal sebagai Bapak orang beriman. Saya mau mengangkat cerita dari Abraham, yaitu tentang iman Abraham diuji. Yaitu kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ke 18 bagaimana iman Abraham diuji. Dengan cara adalah Allah sudah memberikan Ishak, anak yang begitu dinanti-nantikan oleh Abraham dan Sarah. Lalu kemudian Allah meminta anak itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Tentu ini tidaklah mudah. Tentu ini bukanlah hal yang sepele bagi seorang manusia. Abraham sekalipun sebagai orang beriman dan orang yang taat sungguh-sungguh kepada Allah, tetapi ingat bahwa Abraham juga adalah manusia biasa, sama seperti kita. Manusia yang punya kekurangan sama seperti kita. Terbatas dalam segala hal sama seperti kita. Jadi yang pasti adalah ketika Abraham menerima perintah tersebut dari Allah, di satu sisi sebagai orang beriman, tapi di sisi yang lain sebagai manusia yang berdosa, manusia biasa, manusia yang terbatas, tentu ada perasaan yang hancur. Ada perasaan sedih yang luar biasa. Perasaan duka di dalam yang begitu hebat. Dan tentu itu tidak bisa dibohongin sebagai seorang manusia biasa. Artinya apa? Kita sudah mendoakan sesuatu yang terbaik. Dan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu Tuhan mengambil itu lagi daripada kita. Siapapun manusia pasti ada kata tidak terima dengan kenyataan tersebut. Nah, ini yang kita mau pelajari, bahwa dari cerita tersebut yang kita baca secara tertulis di dalam Alkitab tentu tidak menggambarkan di balik layar itu atau di balik cerita itu bagaimana perasaan hancurnya Abraham yang tidak digambarkan. Jadi saya akan katakan bahwa kita orang beriman, kita orang yang percaya, bukan berarti kita tidak bisa untuk sedih, kita tidak bisa untuk berduka, kita tidak bisa untuk galau, kita tidak bisa untuk mengalami depresi karena hal yang begitu baik yang sudah Tuhan berikan, Tuhan ambil. Bukan. Itu bisa saja terjadi dan itu sangat bisa terjadi. Tapi apakah kesedihan kita, apakah kedukaan kita, apakah keinginan kita yang begitu kuat sehingga kita mau melawan rasa percaya kita, sehingga kita mau melawan iman kita yang sudah bulat kepada Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi situasi ini apakah membuat kita sehingga kepercayaan kita atau iman kepada Tuhan ini berubah? Karena kita mau mempertahankan apa yang sudah kita miliki. Padahal yang kita miliki itu bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Nah, kita mau belajar bahwa sebagai manusia biasa, sebagai orang-orang yang terbatas, artinya sekalipun beriman, tapi kita juga manusia biasa yang tentu bisa mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami Abraham. Yaitu ketika mempersembahkan Ishak tentu dengan hati yang hancur. Tetapi hati yang hancur itu tidak menutupi mata imannya, tidak menutupi kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga dia tetap berjalan dan dia tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Allah lah yang akan sanggup untuk menyediakan domba baginya untuk dipersembahkan. Urusan mempersembahkan korban itu urusan Allah yang akan menyediakan. Yang pasti dia tetap berjalan sesuai dengan perintah Allah. Jadi bagi Abraham, Allah yang saya percaya itu tidak pernah berdusta. Artinya Allah sudah menjanjikan Ishak. Bagaimana mungkin dia ingin mengambilnya kembali? Allah yang sudah menjanjikan keturunannya kepada Abraham. Bagaimana mungkin dia mau mengambilnya kembali? Jadi ini iman Abraham. Ini kepercayaan Abraham yang membuat dia sungguh-sungguh melangkah membawa Ishak untuk dipersembahkan. Tetapi dalam perjalanan itu Abraham tetap percaya Allah akan menyediakan korban baginya. Itu yang mau kita pelajari pada saat ini. Yaitu sekalipun ada hal yang terbaik yang ingin Allah ambil daripada kita, tapi percayalah, tetap percaya Allah itu tahu mana yang terbaik. Dan dia ingin supaya kita tetap beriman kepadanya. Bukan mempertahankan apa yang sebenarnya bukan menjadi milik kita. Dan itu hanya pemberian Allah. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, ingat, kita tidak punya hak untuk mempertahankan hal tersebut. Kita tidak punya hak untuk mengatakan bahwa ini hak milik kita.
Karena semua itu berasal daripada Tuhan, maka perlu untuk kembalikan kepada Tuhan. Sedih boleh, gundah gulana boleh, depresi boleh, galau boleh, tapi jangan sampai semua itu menutupi mata iman kita. Jangan sampai semua itu membuat kepercayaan kita menjadi bergeser. Tapi tetap percaya kepada Allah di dalam situasi apapun. Karena Allah lah yang sanggup untuk menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetap percaya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.